Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya bunda-bunda semua di sini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang kehamilan saya yang pertama. Di mana kehamilan pertama saya ini saya divonis dengan kehamilan BO atau biasa disebut dengan kehamilan kosong. Jadi dalam kehamilan itu nggak ada janinnya ya. Tapi sebelum saya cerita, jangan lupa ya bunda-bunda semuanya, klik subscribe buat channel YouTube saya, dan juga jangan lupa like dan juga komen. Nah, kita lanjutkan ceritanya yuk. Jadi begini bunda, pertama kali saya hamil itu setelah saya nikah. Alhamdulillahnya setelah saya nikah, bulan depannya saya itu langsung telat haid. Ketika pertama telat haid itu saya sekitar 2 mingguan telat haid. Akhirnya saya coba tes pack, dan disitu alhamdulillah ternyata garis 2. Nah disitu kan namanya juga awal kehamilan ya, jadi saya sama suami berinisiatif untuk ke rumah sakit menjalani USG. Pada USG pertama ternyata usia kehamilan saya itu baru sekitar berapa ya, kalau di sini saya USG itu sekitar 5 minggu lebih 4 hari. Nah jadi kayak gini ya bunda-bunda semua, jadi belum terlihat adanya tanda kehamilan. Di sini tuh dokternya juga bingung. Akhirnya saya disuruh untuk tes urin. Di tes urin tersebut benar saya itu tes packnya menunjukkan 2 garis, tetapi di USG itu nggak terdapat tanda-tanda saya itu hamil. Nah, selang 2 minggu kemudian saya disuruh balik lagi kan ke sana. Akhirnya saya menunggu 2 minggu untuk USG lagi ke dokter yang sama, dan hasilnya itu USG saya itu usia 7 minggu 3 hari. Baru kecil kayak gini ya bunda-bunda semuanya, jadi belum kelihatan ada janinnya. Sampai akhirnya 2 minggu lagi saya disuruh balik lagi untuk USG lagi. Saya di situ menunggu. Akhirnya 2 minggu kemudian saya dan suami balik lagi ke rumah sakit yang sama dan dengan dokter yang sama. Di USG yang ketiga ini usia kehamilan saya, jadi maaf bunda-bunda, ini tuh selang berapa hari gitu kan perut saya merasa nggak enak. Akhirnya saya USG lagi, dan ini hasil USG yang ke 8 mingguan, dan belum ada janinnya juga. Nah kemudian 2 minggu lagi akhirnya saya memutuskan untuk USG. 2 minggu lagi saya balik ke rumah sakit yang sama dan dokter yang sama. Itu usia kehamilan saya sudah 10 minggu lebih 4 hari. Dan di sini juga belum ada tanda-tanda janin di kantung kehamilan saya. Nah, pada saat itu sebelum saya periksa ini, saya itu sorenya itu kan siang kalau nggak salah. Siang itu saya setrika kan. Kemudian saya itu merasakan pinggang saya itu sakit. Ternyata setelah saya ke toilet, itu saya mengalami flek. Fleknya itu sangat-sangat sedikit sekali ya bunda-bunda. Itu enggak seperti kayak gumpalan atau enggak sih, seperti kalau kita haid hari terakhir gitu loh bunda. Jadi cuma nempel sedikit aja, makanya itu saya langsung USG. Nah di USG yang 10 minggu 4 hari ini
saya divonis kehamilan BO atau kehamilan yang nggak ada janinnya. Kata dokternya itu janin nggak berkembang gitu ya atau apa, saya nggak tahu, pokoknya itulah intinya. Saya itu disuruh untuk kuretase. Nah di situ saya panik dong. Karena apa? Karena ini kan kehamilan pertama saya dan pengalaman saya yang pertama banget ya bunda-bunda. Jadi saya itu rasanya tuh kayak nggak percaya banget, apa iya sih harus secepat ini, harus dikuret juga. Akhirnya saya pilih second opinion yang lainnya ke dokter lain. Akhirnya saya pindah, itu adanya dokternya itu sore habis maghrib gitu ya. Akhirnya saya USG lagi, ternyata di dokter kedua itu vonisnya sama, malah hasilnya seperti ini. Lebih jelas yang pertama sih ya. Di situ saya tuh langsung divonisnya gini, ini nggak ada janinnya, ini harus secepatnya dikuret. Karena apa? Karena kalau nggak dikuret ini nanti akan menyebabkan penyakit buat ibunya, katanya gitu kan. Saya di situ kan panik juga ya, nggak tahu harus gimana, harus apa, dan itu sama suami kan ke situ. Akhirnya saya telepon sama keluarga saya yang ada di rumah, minta persetujuan, minta apa ya, kayak pertimbangan gitu gimana enaknya. Karena di situ saya sama suami itu udah nggak apa ya, udah nggak ada pikiran sama sekali buat gimana atau apa, dan ini tuh pengalaman pertama dan gimana ya, dia kayak kaget, masa sih usia segini kok belum ada janinnya atau apa gitu. Dan akhirnya ya udah, akhirnya saya sepakat untuk dikuret di situ. Dan saat itu juga loh, dan saya tuh nggak disuruh kayak puasa atau apa, itu enggak, cuma ya orang-orang yang pada daftar itu akhirnya disuruh pulang. Saya dikasih obat yang dimasukkan ke dalam, maaf ya bunda-bunda, itu ke dalam anus sebelum saya melakukan tindakan kuretase tersebut. Saya dibius, tapi menurut saya sih biusnya itu agak terasa ya. Kayak kalau sampai sekarang itu saya itu masih kayak ngilu gitu kalau keinget gimana rasanya. Itu kan alat-alatnya itu kayak berbentuk sendok gitu ya bunda-bunda. Jadi saya itu kerasanya pas terakhir sih. Saya kan di situ diajak ngobrol terus sama dokter sama perawatnya itu ya. Yang terakhir itu saya kan kerasa kan, saya udah aduh gitu, kenapa sakit saya gitu kan, sakit. Terus akhirnya udah selesai, saya nggak sengaja itu kan duduk, ternyata di bawah saya itu masih ada darah habis saya dikuret itu. Aduh, kepala saya langsung pusing. Saya itu berdiri itu sambil keliengan gitu bunda. Rasanya tuh ya Allah, kok gini banget gitu ya. Selang beberapa hari saya kontrol, akhirnya saya kontrol lagi, alhamdulillah rahim saya sudah bersih bunda. Tapi nggak tahu kenapa saya itu nggak kontrol kedua kalinya untuk balik ke situ. Karena gimana ya, kalau saya sendiri sih sebenarnya saya nggak begitu srek sama dokter itu, karena pikiran lagi buntu. Akhirnya ya saat itu juga saya nurut-nurut aja gitu bunda, disuruh kuret, disuruh gini ya udahlah. Akhirnya yang kedua itu saya nggak kembali ke situ. Akhirnya ya udah, rahim saya udah bersih, ya udah saya aktivitas seperti biasanya lagi. Jadi gini bunda, kalau saran saya ya, setelah saya kejadian kehamilan yang pertama itu kayak gitu, akhirnya saya itu lihat di YouTube yang lainnya juga tentang kehamilan gitu loh bunda. Ternyata emang ada, dan saya itu juga cari-cari di Google, ternyata itu emang ada. Kalau usia sampai 12 minggu itu baru ada yang kelihatan janinnya, baru muncul. Jadi 9 sampai 10 minggu itu banyak banget yang belum kelihatan. Nah,
Di situ saya tuh merasa nyesel banget. Nyesel saya kenapa sih Bunda? Nyesel saya kenapa saya nggak cari dokter yang lain lagi. Jadi maksudnya itu kenapa saya hanya berpendapat pada dua dokter ini dan nggak cari dokter yang lainnya, ibaratnya dokter yang lebih tahu lebih baik lagi gitu loh Bunda. Saya tuh kadang tuh ya ada nyeselnya, tapi ya gimana ya, namanya dokter kalau udah memvonis berarti dia kan udah tahu dan ngambil resiko itu kan terbaik buat janin dan juga ibu hamilnya tersebut ya. Ya jadi ya udahlah, akhirnya saya coba mengikhlaskan apa yang udah saya jalani ini. Akhirnya saya coba kuat, coba untuk beraktivitas seperti biasanya lagi, dan alhamdulillah setelah itu ya selang beberapa bulan alhamdulillah saya juga udah isi lagi. Dan kehamilan kedua saya ini juga punya pengalaman yang sangat menyedihkan lagi Bunda. Ini nanti akan saya bahas di channel YouTube saya yang kedua. Jangan lupa Bunda-bunda untuk ikutin terus ya cerita saya di channel YouTube saya ini. Dan untuk hasil-hasil USG nanti akan saya share untuk lebih jelasnya di video terakhir ya Bunda. Buat bunda-bunda yang saat ini lagi menjalani program hamil, lagi menjalani kehamilan, semoga bunda-bunda semua diberikan kekuatan, diberikan kesehatan agar bunda-bunda bisa menjalani ini semua dengan semangat. Oke, sekian ya bunda-bunda cerita dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.